enak dan gak enaknya kuliah di FTTM ITB itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di Bersama Sedina. Kali ini kita membahas kuliah di FTTM ITB itu gimana sih? Dan kali ini aku nggak sendirian karena ada teman aku. Nah, ini dia teman aku yang aku bilang tadi, namanya Boris. Kenalan sendiri boleh, Bor? Perkenalkan, nama saya Boris Christian Pasaribu. Saya berkuliah di Teknik Pertambangan Institut Teknologi Bandung, angkatan 2016. Nah, itu tadi perkenalan singkatnya ya. Nah, langsung aja ini kita tanya-tanya ya. Sekarang udah semester berapa kuliahnya, Bor? Kalau kuliah semester 8 udah selesai semester kemarin. Ini tinggal nyusun skripsi. Oh, nyusun skripsi. Bentar-bentar lagi tamat lah ya. Ya, semoga. Semoga nggak sulit. Dan kalau boleh tahu nih kan kita ini lagi mau bahas FTTM ITB. FTTM itu kan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan. Nah, bener banget. Nah, kan tadi di FTTM kan. Di FTTM itu sendiri kan ada banyak nih jurusan-jurusannya. Boleh tolong dikasih tau nggak apa aja jurusan di FTTM ITB itu? Nah, di FTTM ITB itu ada 4 jurusan. Yang pertama itu ada teknik pertambangan, ada teknik perminyakan, ada teknik metalurgi, sama ada teknik geofisika. Kalau di masing-masingnya itu kenapa dibedain atau secara garis besar itu tentang apa aja sih yang dipelajarin gitu? Sebenarnya dari 4 ini berhubungan erat, cuman sebenarnya ada perbedaan yang mendasar gitu. Nah, kalau kayak misalnya di teknik pertambangan, yang pertama itu adalah teknik pertambangan. Nah, di teknik pertambangan itu belajar itu mengenai mineral sama batu bara. Mineral itu kayak emas, timah, nikel, dan sebagainya gitu. Itu dipelajari di teknik pertambangan. Nah, kalau di teknik perminyakan itu ya belajar mengenai minyak. Minyak dan juga ada belajar mengenai gas. Atau kalau energi-energi yang baru-baru ini yang lagi bumi-bumi itu tentang geotermal. Nah, itu dipelajari di teknik perminyakan. Habis itu yang ketiga itu metalurgi. Nah, teknik metalurgi ini belajar mengenai pengolahan dan pemurnian. Jadi barang-barang sebelum diproduksi itu kita misalnya gali nih dari tanah, habis itu pengen diproduksi tapi sebelum produksi itu dilakukan pengolahan dan pemurnian dulu. Nah, itu dipelajarin di metalurgi. Nah, habis itu teknik geofisika. Teknik geofisika itu ya seperti geofisika yang kita ketahui sebenarnya nggak terlalu berbeda jauh. Nah, geofisika itu kayak belajar mengenai tentang seismik, tentang mitigasi bencana gitu. Kalau seismik itu sendiri apa sih? Karena aku nggak tahu nih ya. Karena seismik itu gelombang seismik gitu. Jadi di geofisika ini sebenarnya kita itu bisa belajar mengenai kayak misalnya kita memprediksi gempa bumi gitu. Nah, itu dipelajarin di teknik geofisika bisa. Oh, jadi itu tadi 4 jurusan yang ada di FTTM. Ya. Tadi kan kita udah nanyain tentang jurusan nih, tapi kita nggak tahu di mana sih kampus FTTM ITB itu. Kan ada 2 ya kalau ITB itu kampusnya. Udah 3 sekarang. Oh, udah 3. Ya, singkat tadi udah 3. Jadi kampusnya itu ada 3, ada di kampus Ganesha. Nah, kampus Ganesha ini letaknya itu di Kota Bandung. Di Kota Bandung. Nah, kampus kedua itu ada Jatinangor. Jatinangor itu ya sekitar 30 menit sampai 1 jam dari Bandung lah. Yang ketiga itu ada di Cirebon. Nah, kalau FTTM itu sendiri itu kampusnya itu ada di Bandung. Oh, di Bandung. Nah, tapi baru tahun 2019 baru tahun 2020 gitu ada kampus. Jadi ada kampus FTTM Jatinangor. Jatinangor bukan, Cirebon. Oh, di Cirebon. Cirebon ya, ada kampus baru. Tapi nggak sama gitu. Jadi kayak ada yang memang kuliah di Ganesha di Bandung, ada juga yang kuliah di Cirebon. Gitu. Pindah-pindah kuliahnya, nomaden. Enggak. Emang tetap berbeda bagian. Ya. Oh, iya. Tapi di sana itu kayak bukan FTTM namanya, kayak misalnya tambang Cirebon gitu. Oh, iya. Cirebon gitu. Terus ada juga berarti metalurgi Ganesha gitu. Ada, Ganesha-nya ada. Tapi sebenarnya kalau misalnya prodinya itu kantor prodi itu di Bandung, kampus Ganesha tadi. Iya. Dan Boris bilang tadi kan di FTTM ada 4 jurusan. Nah, kalau kamu sendiri jurusan apa? Tadi pertambangan. Pertambangan. Di pertambangan itu belajar apa aja sih biasanya? Pertambangan itu ya pada akhirnya itu ujungnya itu belajar mengenai
bagaimana cara menembak yang baik dan benar sebenarnya. Cuman kan dalam melakukan pertambangan di Myanmar itu kita ada menyusun, ada dari awal itu kita harus melihat bagaimana keadaan lapangan gimana, kondisinya gimana, terus kita cara menambangnya gimana, alat-alat yang kita gunakan bagaimana, terus bagaimana kita mendesain si tambang itu bagaimana supaya efektif, supaya ekonomis, supaya ya menghasilkan keuntungan gitu. Oh, keuntungan sebanyak-banyaknya. Banyak-banyaknya ya, tanpa melakukan kerusakan. Iya, siap. Tapi dibutuhkan suatu desain gitu. Nah, tadi kan udah ngasih tahu nih apa aja yang dipelajarin. Kalau menurut kamu sendiri apa sih yang susah di jurusan pertambangan? Atau semua susah atau nggak ada yang susah gitu? Karena emang susah ya. Soalnya kan kalau kayak misalnya dimasuk di pertambangan itu emang materinya itu dari SMA kita ke kuliah itu kan emang jauh beda gitu. Jadi ya kita kan nggak pernah belajar tentang pertambangan gitu di SMA kan. SMA. Berarti materi yang kita pelajarin di kuliah itu emang benar-benar materi yang baru. Cuman yang enaknya itu, cuman ya yang susah itu yang banyak hitung-hitungan gitu kan. Itu susah ya. Iya. Atau banyak juga yang hafalan juga banyak. Soalnya kalau misalnya tentang kondisi yang ada di sana itu kan itu harus kita hafal semua. Karena mungkin kita ke lapangan buka buku itu kan mungkin. Memang hafalan gitu. Nah, berarti kalau sementara kalau kita dari SMA terus kepengen kuliah di jurusan pertambangan, apa sih basicnya yang mesti kita kuasain? Mungkin bisa fisika, matematika gitu. Kalau masuk ke tambang itu sih, kalau sains yang paling ini tuh sih matematika sama fisika sebenarnya. Soalnya ya namanya juga teknik, emang itu bagian yang penting lah. Oh iya. Ya, karena di sana juga nanti di tambangan kita belajar mekanika juga. Mekanika itu ya semacam ya mekanika di fisika juga, itu fisika. Habis itu kan ada hitung-hitungan juga. Sama ya kimia juga, cuman nggak terlalu begitu kimia. Kalau biologi enggak sih. Oh iya. Dan kita nih flashback sedikit ya ke awal-awal kuliah. Gimana sih rasanya kuliah di FTTM ITB? Kan dulu kan masih SMA kan, dari Medan terus ke Bandung gitu. Ini awal gimana, maksudnya pertama nyampe Bandung gitu? Iya, boleh pertama nyampe Bandung, terus pertama kuliahnya gimana, boleh. Kalau pertama nyampe Bandung itu seneng kan, sama kayak semangat gitu. Bangga. Iya. Ada bangga juga. Nah, itu gitu nyampe bandara itu nyampe Bandung siang, beres-beres bentar, beresin barang, langsung ke kampus. Kan penasaran gitu kan, sama kampus memang ITB itu gimana sih ya gitu. Langsung ke kampus, langsung cari fakultas yang mana kampus FTTM-nya. Iya. Nah itu hype di awal. Nah habis itu kalau misalnya flashback kuliah itu kan sebenarnya kan di ITB itu sendiri kita itu kan belum jurusan kan, masih fakultas. Iya, dulu. fakultas dulu. Ya. Nah jadi kalau di fakultas itu ada namanya tahap persiapan bersama. Jadi di tahun pertama itu semester 1 semester 2 kita itu masih belajar mengenai kayak belajar fisika, belajar matematika atau kalkulus lah, ngomongnya di kampus kalkulus. Sama belajar ada tentang tata tulis karya ilmiah gitu-gitu. Nah, jadi masih pelajaran dasar gitu di sana kan. Nah, jadi setelah 1 tahun ini baru kita nanti masuk ke jurusan. Jurusannya. Nah, jadi sebenarnya kalau di tahun pertama itu masih belum kerasa nih, masih belum ya. Masih kayak anak SMA lah istilahnya. Ya, yang SMA yang naik tingkat jauh gitu sebenarnya. Soalnya pelajarannya emang susah. Jauh berbeda. Oh, gitu. iya. Jauh berbeda. Ya kalau pengalaman itu masih awal-awal tuh semangat. Masih semangat kan, semangat. UTS nih semester pertama, UTS. Habis UTS tuh keluar nilai UTS lah, hilang semangat. Semangat. Mesti keluar nilai, hilang langsung semangat gitu. Yang biasa di sekolah tinggi-tinggi lah, loh ini tambah begini gitu. Ini kok merah gitu. Ya jadi ya itulah, tapi setelah itu udah mulai terbiasa. Uas ya udah begini gitu kan. Udah terbiasa dengan nilai merah. Semester 2 udah begini gitu kan. Selesai baru masuk ke jurusan pemilihan jurusan udah mulai enjoy sampai sekarang udah mulai enjoy. Tadi kan ada pemilihan jurusan nih. Pemilihan jurusannya itu gimana gitu? Sebenarnya pemilihan jurusan tuh kan kita kan sebenarnya kan udah FTTM. Iya. Cuma kan kita belum masuk jurusan, masih fakultas. Nah, jadi kita itu nanti di akhir semester 2 kita itu disuruh ngisi kayak pilihan gitu. Jadi sebenarnya kayak
pemilihan SBMPTN juga, ada pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, pilihan 4. Jadi kayak kita buat skala prioritas gitu lah. Kamu itu mau pilihan keberapa, pilihan mana gitu. Jadi kita buat kan FTTM ada 4. Jadi kita buat pilihan pertama mau apa, 2, 3, 4. Terus mereka menilainya dari mana Dari gitu? IP. Oh, dari IP, ujung-ujungnya IP. IPK ya, karena nilai kita kan dari IPK kan, dari IPK. Nggak tahu sih sebenarnya itu nyeleksinya dari IPK dari kumulatif semester 1 sama 2 atau hanya nilai semester 2 itu nggak tahu. Cuman kayaknya semester 2 aja ya. Iya. Cuman nggak tahu. Kayaknya nggak tahu lah IPK atau IP nggak tahu. Pokoknya mereka nyeleksi itu. Iya. Jadi kan udah ada kuota masing-masing. Jadi misalnya tambang berapa orang, minyak berapa orang, metalurgi berapa orang, geofisika berapa orang. Habis nanti diseleksi IP. Dari pilihan 1 di ratingnya yang paling tinggi masuk ke jurusannya. Dan kalau dulu nih, kenapa sih milihnya FTTM ITB, kan bisa milih UI atau universitas lain-lainnya gitu? Kenapa ya? Kalau ditanya kenapa milih FTTM, sebenarnya dulu tuh pengen stan. Pengen stan. Dulunya pengen sama, satu kampus ternyata. Pengen stan dulu ya. Cuman udah makin sekolah kenal nih sama abang kelas. Nah abang kelas dia ngeceritain tentang ITB. Kayak seru kampusnya gitu kan. Ya perlahan hilang sana. Terus tuh pengen masuk ke ITB, awalnya hanya ITB doang sebenarnya. Cuman ketepatan abang kelas saya ini juga dulunya jurusan FTTM mungkin. FTTM. Oh, iya. Ya dia menceritakan FTTM, saya tertarik gitu. Udah tertarik. Kayak di lapangan nih seru gitu kan. Iya. Tidak monoton di kampus gitu kan. Kok ada kelapangannya keluar itu kan seru-seruan. Nah, jadi emang anaknya malas di rumah juga, jadi jadi enak gitu kan. Jadi pengen tuh. Cocok nih kayaknya FTTM ITB cocok gitu. Dan kalau kan biasa nih kan jurusan teknik jarang ada cewek gitu kan. Ya. Kalau di FTTM ITB itu gimana? Tetap seperti itu atau ada sedikit perbedaan gitu? Sebenarnya kalau FTTM-nya sebenarnya ceweknya lumayan banyak juga sebenarnya. Nggak sesedikit yang orang pikirin sebenarnya. Cuman emang kalau di jurusan tambang itu termasuk yang sedikit gitu. Kalau kayak angkatan kan 2016, tambang 2016 itu kami itu satu angkatan 86. Ceweknya 15. Bisa dibandingin lah ya. Ya, makanya cowok-cowok tambang sering kemana-mana gitu. Oh iya, cari cewek kemana? Iya. Bisa sampai Unpad gitu. Curhat dia. Oke. Aku jadi duta shampoo lain. Dan ini nih aku mau nanya nih sedikit. Kan selama kuliah, apa aja sih kegiatan selama kuliah, ikut organisasi apa aja misalnya? Kalau organisasi selama kuliah aku ikut ada 2. Yang pertama itu Unit Kesenian Sumatera Utara. Nah, Unit Kesenian itu atau yang sering disebut UKSI ITB. Yang kedua itu Himpunan Mahasiswa Tambang HMT ITB. Kalau di kesenian tadi kan, kesenian tuh biasa kan ada banyak bagiannya, bisa nyanyi, main musik gitu. Kalau kamu sendiri ikut yang mana, Bor? Kalau aku sendiri sih, ya di sana itu bukan untuk sebagai penampil gitu ya, cuman untuk belajar lah. Jadi tahu memainkan alatnya gitu lah kan, tahu gitu aja, nggak jago. Oh, nggak jago. Misalnya kalau alat dari Batak gitu kan, main taganing, main suling gitu kan, ya tahu lah dikit-dikit mainkannya. Habis itu ya mencari keluarga baru juga ya. Mencari keluarga. Mencari relasi gitu kan. Habis itu ya di sana juga main kartu kan. Makanya saya juga suka main kartu gitu kan. Di sana tuh hampir setiap hari gitu. Hampir setiap hari. Itu udah lebih hobi dia. Hampir selain hari Minggu ya. Pokoknya jam kuliah gitu ada kosong, senggang kartu terus. Siap. Dan kalau tadi di himpunan mahasiswa sebagai apa gitu? Misal bidang konsumsi karena suka makan. Kalau di ini di apa sih di HMT ITB itu sendiri, saya kemarin tuh masuk ke anggotaan Kesnatora pertama, yang kedua itu di internal. Nah, yang pertama itu Kesnatoran itu kayak semacam apa ya, tentang kayak ITB itu namanya KM ITB lah. Ada kongres namanya. Kongres itu semacam apa ya, semacam bisa dibilang kalau negara itu KM itu kayak pemerintahannya itu si kongres ini kayak DPR-nya gitu. Nah, bisa bilang kayak gitulah. Jadi mewakili himpunan untuk ke pusat gitu. Itu ke Kesnatoran. Tapi
setelah tahun berikutnya di divisi internal. Divisi internal itu ya internalisasi anggota-anggota himpunan lah. Yang ngajakin yang baru-baru ya, gitu juga. baru-baru juga ya, buat orang nyaman main di himpunan gitu kan. Sama ya main kartu juga. Itu di situ juga. Lagi-lagi main kartu guys. Main kartu. Oh iya, tadi kan udah bahas segi organisasinya. Kalau segi kuliahnya gimana? Misal kalau tugas-tugas di kampus FTTM itu biasanya gimana? Sering nge-lab kah atau gimana? Nge-lab ada, cuman nggak terlalu sering juga. Paling nge-lab itu 2 di awal lah ya, kan masuk tambang itu semester 3 berarti kan? Iya. Tahun kedua, semester 3, semester 4, semester 5, semester 6 itu nge-lab itu 2 sampai 3 kali seminggu lah. Kalau misalnya udah semester 7-8 udah nggak ada lagi nge-lab. Kalau ngerjain tugasnya biasanya gimana? Kalau tugas? Iya, kalau tugas. Tugas ada beragam, ada individu kan, ada yang ini juga, ada yang kelompok. Temen sekarang tuh kayak seringan kelompok kayaknya, lebih sering kelompok gitu. Karena emang dituntut buat lebih bekerja sama. Ya. Iyalah. Dan kan sekarang ini udah semester 8, pasti udah PKL ya sebelumnya? Kalau di ini apa sih namanya? Kalau misalnya di ITB namanya bukan PKL. Oh, bukan PKL, beda KP ya? namanya. KP. Kerja praktek ya, semacam PKL kerja lapangan, Iya. kita kuliah lapangan gitu ya. Iya, Apa namanya? Kalau PKL. Cuman di sana itu namanya KP, kerja praktek. Ya, kalau kerja praktek itu ya tergantung jurusan kita sih biasanya. Ada yang nggak mewajibkan kerja praktek, ada jurusan. Cuman kalau di jurusan tambang itu wajib. Wajib. Sifatnya wajib. Ya. Kalau Boris di mana, Bor? Kemarin tuh KP-nya? kalau kerja praktek itu kemarin diterima di Kalimantan. Kalimantan. Di Braukol. Ya, Oh iya. terima di sana. Dan tadi kan PKL, kalau KKN-nya sendiri atau nggak ada? Oh, nggak Kalau wajib. di ITB nggak ada KKN. Nggak ada KKN. Iya. Kayaknya Keren sih nggak ada KKN-nya. Iya. nggak ada, emang sama sekali nggak ada KKN, nggak ada. Bakalan nggak ada yang cerita tentang kayak yang sering-sering itu horor-horor kalau KKN nggak ada. Lebih banyak kuliah lapangannya, KKN-nya nggak ada. Soalnya kayak jurusan tambang itu KKN. Kemana? Nah, ini pertanyaan yang sedikit serius. Enak dan gak enaknya kuliah di FTTM ITB itu apa? Tambang lah ya. Tambang lah, Tambang lebih ya. Kalau FTTM khusus, kan iya, kan kayak- banyak lagi ya. Tambang. Tambang. Ini berarti cerita dari semester 3 ke atas gitu ya. Iyalah, kan udah milih jurusan. Tambang ya. lah. Soalnya FTTM ya nggak terlalu lah, tapi ini spesifik tambang kan. Nggak enaknya ya kuliah, nggak enaknya. Gak enak kuliah, Nggak enak pas udah kerja baru enak. Nggak enaknya kuliah, capek kuliah kan. Apalagi kalau udah masa-masa mau masuk ujian, ya apalagi itu sebenarnya yang nggak enak itu UTS ya. Kita harus tetap kuliah dari pagi, bisa kemungkinan siangnya ujian gitu. Jadi nggak ada spasi buat ini gitu. Buat belajar gitu lah ya. Tapi ya jam belajar itu tetap nggak ada minggu UTS gitu. Jadi tetap kayak biasa aja. Cuman pada saat di mata kuliah tertentu kita diadakan UTS gitu. Cuman ya jam berikutnya ya kita belajar kayak biasa Belajar gitu. kayak biasa. Sulit juga ya. Kalau kayak UAS kan udah nggak ada kegiatan ini lagi. Cuman ujian aja, Cuman UAS ujian aja. Jadi emang lebih tenang belajarnya gitu kan. Kalau itu bagian enaknya ya. Kalau yang enaknya nih, yang enak. Kalau enaknya itu sebenarnya kalau di tambang itu terutama di himpunan ya. Di tambang itu kayak kampus itu hidup gitu sampai malam gitu. Jadi kalau misalnya kita misalnya biasanya kan orang kan di kampus-kampus lain tuh kampus jam 6 udah tutup gitu kan. Ya, udah tutup, Udah udah sepi. udah sepi. Iya. Nah, kalau di ITB itu sendiri sampai ada jam malam itu jam 11 malam. Jadi kalau sampai jam 11 malam pasti masih ada aja orang di dalam gitu. Apalagi kan bahkan lebih dari jam 11 malam bisa aja ada gitu. Kalau nggak diusir sama satpam gitu kan. Bisa ada. Jadi yang serunya itu ya kehidupan di situnya. Jadi kita banyak ya nongkrong lah, sebenarnya nongkrong, cerita-cerita, berbagi pengalaman gitu. Iya. Nambah relasi gitu kan, nambah ya sharing tentang bertukar pikiran gitu juga kan. Jadi ya emang pengalaman yang dapat itu nggak hanya sekedar di kuliah gitu aja. Soft Jadi, skill juga penting ya. sangat penting Iya. juga. Terus mengenal orang banyak juga penting juga. Dan kita udah mulai masuk nih kayaknya ke penutup ya. Kalau di FTTM khususnya tambang, prospek kerjanya itu kemana aja gitu?
Apakah cuman sebagai misal kerja di kantor pertambangan gitu aja atau di mana? Ya kalau emang tambang ya, sarjana tambang ya emang pasti pengennya tuh kerja di tambang gitu. Pasti karena soalnya ya sesuai dengan disiplin ilmu kita gitu kan. Jadi lebih apa ya? Lebih kayak ya dari awal saya kuliah di tambang, saya emang bertujuan untuk memajukan pertambangan di Indonesia ini. Ya langkah baiknya emang saya bekerja di tambang gitu kan. Cuman Selain tambang mungkin ada bisa ke perusahaan lain. bisa. Ya, jangan gitu juga. Ya sebenarnya ya kemana-mana atau mungkin PNS juga bisa, Kementerian SDM gitu kan. Oh iya. Bisa. Ya emang kan itu kan sumber daya juga kan. Sumber daya. Prospek gitu ya. Cuman ya kalau kayak saya pribadi sih ya pasti pengen itu, saya dan anak-anak teman-teman yang lain tuh pasti pengennya ya gitu. Di pertambangan ya. Mungkin ada teman-teman di sini yang kepengen masuk ke FTTM ITB khususnya jurusan pertambangan. Nah, apa aja sih motivasi dari Boris untuk ke teman-teman yang mungkin lagi mendengarkan gitu? Bukan ke motivasi tapi ya, lebih ke pesan gitu. Oh, pesan ya. Soalnya motivasi itu gimana ya? Nggak terlalu pintar motivasi. Nggak terlalu pintar motivasi kayak Mario Teguh ya. Nah, bisa. Jadi kalau pesanku sih ya buat teman-teman yang masih SMA, buat teman-teman juga yang lagi gap year yang pengen ngambil FTTM, ya yang pertama itu harus belajar dulu dan jangan lupa juga berdoa. Soalnya amal ibadah itu penting. Siap. Nah, habis itu jangan terlalu mikirin bagaimana di dalamnya dulu. Jadi ya harus gimana usaha kita untuk sampai ke sana dulu. Karena saya juga punya pengalaman ketakutan ya gimana bisa nggak saya kuliah di TB gitu kan. Cuman ternyata setelah nyampe di sana ya saya sudah jadi lebih enjoy ya emang. Oh yaudah ternyata saya bisa mengikuti gitu secara nggak sadar gitu. Jadi intinya berjuang dulu, belajar dulu ya emang harus memaksa dirinya untuk nge-push diri sendiri dulu. Ya, lebih giat. Lebih giat belajar ya memang sulit kan awalnya kan. Ya terpaksa gitu kan. Cuman ya dari terpaksa jadi terbiasa. Ya, jadi pesan teman-teman juga ya harus mampu untuk mendorong diri sendiri, jangan terlalu bergantung pada orang lain ya. Misalnya kayak tadi katanya harus dimotivasi gitu, enggak. Ya menurut saya sendiri motivator terbaik itu diri sendiri. Wah. Jadi memang harus kita mulai itu dari diri kita sendiri. Supaya kita tahu tujuan kita, apa yang harus kita lakukan, kita udah tahu, ayo kita jalankan. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang kuliah di FTTM ITB. Bagi teman-teman yang telah menonton, aku ucapin terima kasih. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.